Jadi awalnya memang triggernya itu aku bikin usaha kuliner itu memang di masa pandemi ini. Walaupun sebelumnya aku memang seneng hobi sih, maksudnya di dunia kuliner gitu. Aku kayak belajar bikin kayak roast chicken. Aku sering ikut kayak kursus atau les singkat usaha rumahan gitu untuk bikin makanan segala macam. Karena sebelumnya pekerjaan aku itu nggak ada hubungannya sama kuliner. Aku PR, terus kayak ngelola media manajemen gitu. Selama masa pandemi kan nggak mungkin ya kita ngumpulin banyak orang. Jadi beralihlah pikir apa lagi nih ya yang bisa menghasilkan dan tetap survive gitu. Di masa pandemi ini ya paling kuliner. Nggak mungkin kan orang nggak makan kan. Jadi aku pakai di sini untuk 2 brand. Itu ada makanan namanya Diacak Kitchen. Sama satu lagi Splashy, itu lebih ke minuman. Satu lagi aku juga bangun, kebetulan teman aku dari catering besar, salah satu catering besar di Indonesia, itu ngajakin, aduh aku udah pengen resign nih karena usia sudah tidak muda segala macam. Jadi aku diajak berpartner, kita berdua untuk membangun usaha cateringan boxes gitu, namanya Thousand Tables. Bikinnya memang splashy drink, jadi memang minuman. Kenapa terpisah dari Diacak Kitchen? Orang tuh banyak yang nanya gitu. Kenapa dipisah Diacak Kitchen sama minuman? Kan bisa aja, kitchen itu kan bisa minuman juga gitu. Cuma kalau aku berpikirnya gini, minuman ini perkembangannya agak berbeda sama makanan. Jadi aku mikirnya kalau misalnya minuman, spotnya pun aku bedain gitu loh. Jadi spot yang untuk minuman tuh aku bikin kayak kedai gerai minuman lainnya lah, ada box, terus ada kacanya, orang bisa lihat kita cara proses bikin kopi, proses bikin minuman. Kenapa dipisah? Ya karena aku pengen nantinya kemungkinan kita bisa jadi pop-up store yang berbeda-beda. Misalnya aku pengen buka, sekarang aku buka di Jagakarsa. Nanti aku buka lagi misalnya let's say lah di Bintaro kayak gitu kan. Nah itu pop-up-nya. Jadi Splashy sama si Diacak Kitchen ini bisa terpisah gitu loh. Catering Thousand Tables ini lebih ke premium catering. Jadi misalnya boxes itu mulai dari 40.000 ke atas kayak gitu. Atau hampers yang harga 100 sekian. Hampers makanan sekarang kan wedding kan udah kayak nggak boleh lagi kayak prasmanan gitu, jadi kita bikin hampers untuk dibawain pulang, dan itu lumayan berjalan gitu. Aku bangun melihat target marketnya, jadi survei dulu kelas-kelasnya yang tidak waste banyak lah, yang zero waste. Jadi tapi paket misalnya aku nyediain paket nasi, ayam goreng mentega, itu kan lebih ke Asia ya. Tapi ayam goreng mentega nggak cuma hanya nasi dan ayam goreng mentega, tapi ada nasi, ayam goreng menteganya, terus kita tambahin toppingnya tuh ada telur mata sapi yang bulat, sama ada sayur, jadi seimbang semua. Best seller kita itu nasi daging marangi, nasi oseng daging marangi, itu serve-nya daging marangi, nasi, daging marangi, telur, dan oseng sayuran. Gitu. Kenapa? Karena marangi itu jarang. Biasanya marangi di sate, tapi kalau kita sekarang di oseng. Kalau minuman sendiri ya sebenarnya basic ya. Dari kopi-kopi ada americano, ada kopi susu gula aren. Ya sebenarnya basic, orang-orang suka cafe latte, terus juga minuman kekiniannya tuh kayak ada strawberry, mango smoothie. Jadi memang kita nyari pangsa yang emang orang suka. Tapi catering, menu makanannya itu kita pilihan ya. Karena yang masak juga chef, kita benar-benar ngambil chef yang dari emang udah pengalamannya banyak dari catering besar, kebetulan tempat temanku kerja sebelumnya. Teknik marketing ya seperti biasa sih, aku biasanya kayak ngundang influencer, terus juga teknik marketingnya flyering gitu kan. Kalau misalnya karena ada GoFood, ada GrabFood, sosial media itu udah pasti sih. Sebenarnya baru hal-hal yang standar seperti itu, karena aku sih masih mikirin ke depannya juga sosial medianya akan dibuat apa gitu kan, tapi butuh budget lebih banyak lagi kan untuk bayar orang. Jadi masih banyak juga teman-teman yang alhamdulillahnya teman-teman yang followersnya banyak, ratusan ribu tuh banyak yang bantu juga. Mereka datang. Pencarian karyawan ya nggak mudah. Karyawan tuh benar-benar nggak mudah, yang cocok sama kita, yang bisa jalan sama kita juga mudah. Pertama itu kendala-kendalanya, selain budget ya, karyawan, terus juga kayak pengelolaan manajemen restorannya sendiri gitu kan, kayak pemakaian nasi, berapa banyak orang yang datang gitu. Terus
target kita gitu loh. Target kita setiap kita jual segini, satu meja itu harus menghabiskan berapa, istilahnya kayak gitu. Ya itulah manage, karena aku baru di bidang kuliner. Wah, banyak banget sukanya sih, karena kalau udah ada tamu datang, itu tuh aku nggak apa-apa loh nge-service sendiri tamu gitu. Kalau misalnya karyawannya lagi sibuk atau apa, udah lagi apa-apa, itu saya service sendiri juga apa-apa. Itu suka juga sih saya, maksudnya ya happy ya gitu, exciting ya, ada tamu dateng gitu, beli makanan kita, makan makanan kita, minum minuman kita gitu kan ya, terus happy di tempat kita, ada free wifi segala macem. Aku suka ngajak ngobrol tamu. Itu dukanya yaitu misalnya ada catering kan jam 8 pagi harus nyampe, wah gitu itu aku kayak takut terlambat kan gitu. Kita tuh udah kayak masak jam 2 udah nyiapin segala macem gitu. Itu kan masih banyak kan sendiri ya, karena untuk awal kan aku harus yang terbaik, terus aku harus ngecekin semua sesuai atau enggak kayak gitu. Suka dukanya ya gitu, keseruannya ya, tapi once itu udah berjalan tuh kayak lebih puas aja sih gitu. Intinya aku pengen jual franchise kayak, makanya kenapa brand-brand itu aku pisahin satu-satu. Aku pengen kayak, kalau untuk catering enggak ya, ninggalin sesuatu untuk keluarga lah, untuk anak-anak gitu kan, ninggalin sesuatu kayak warisan perusahaan atau apa, itu cita-cita aku juga. Jadi aku juga pengen anak-anak tuh juga dapat privilege yang settle gitu kan. Gak apa-apa punya kerja susah-susah sekarang, tapi kan anak-anak nantinya baik. UMKM ini sangat diperhatikan, terus UMKM ini juga bisa, orang-orang sudah mulai mengakui lah gitu, bahwa produk-produk lokal itu tidak kalah bagus kok. Jadi kadang-kadang aku suka sebel kalau orang lihat bilang, murah nih produk lokal kok mahal amat, ya nggak kayak gitu. Sebenarnya kenapa produk lokal dibilang mahal, kenapa produk lokal harus dibilang murah gitu kan? Nah, aku nggak setuju dengan itu, karena produk lokal kita itu mau makanan, mau minuman, mau entah itu barang atau apa, itu kita tidak kalah bagus dengan internasional sebenarnya. Jadi aku berharap banget UMKM di Indonesia ini lebih diperhatikan, lebih bisa dibangun lagi, orang-orang juga lebih paham gitu loh, bahwa UMKM ini produknya juga bagus.